Dia adalah seorang di antara dua bersaudara yang hidup mengabdikan diri kepada Allah dan telah mengikat janji dengan Rasulullah SAW. Yang pertama bernama Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW. Ibunya bernama Ummu Sulaim, membawanya kepada Rasul saat usianya baru 10 tahun. Ya Rasulullah, ini Anas, pelayan Anda yang akan melayani Anda. Doakanlah ia kepada Allah, ujar Ummu Sulaim saat menyerahkan putranya kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah mencium anak itu antara kedua matanya, lalu mendoakan. Rasul telah mendoakannya dengan kata-kata, Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya, berkatilah ia dan masukkanlah ia ke surga. Ia hidup sampai usia 99 tahun dan diberinya anak dan cucu yang banyak. Begitu pula Allah memberikan rezeki berupa kebun yang luas dan subur yang dapat menghalalkan panen buah-buahan 2 kali dalam setahun. Yang kedua dari dua bersaudara itu ialah Bara bin Malik. Ia termasuk golongan termuka dan terhormat, menjalani kehidupannya dengan bersemboyan Allah dan surga. Dan barang siapa melihatnya, ia sedang berperang mempertahankan agama Allah, niscaya akan melihat hal ajaib di balik ajaib. Ketika ia berhadapan pedang dengan orang-orang musyrik, Bara bukanlah orang yang hanya mencari kemenangan, sekalipun kemenangan termasuk tujuan, tetapi tujuan akhir ialah mencari syahid. Seluruh cita-citanya mati syahid, menemui ajalnya di salah suatu gelanggang pertempuran dalam mempertahankan hak dan melenyapkan yang batil. Pada suatu hari, teman-temannya datang mengunjunginya. Ia sedang sakit, bawanya air muka. Mereka lalu berkata, "Mungkin kalian takut aku mati di atas tempat tidurku." "Tidak, demi Allah, Tuhan tidak akan menghalangiku mati syahid." Allah benar-benar telah meluluskan harapannya. Ia tidak mati di atas tempat tidurnya, tetapi ia gugur menemui syahid dalam satu pertempuran yang terdahsyat. Pahlawanan Bara di medan perang yang mana wajar dan cocok dengan watak serta tabiatnya. Wajar untuk seorang pahlawan yang sampai Umar mewasiatkan agar ia jangan menjadi komandan pasukan, disebabkan keberaniannya yang luar biasa, keperwiraannya, dan ketetapan hatinya menghadang maut. Semua sifatnya ia akan menyebabkan kepemimpinannya dalam pasukan membahayakan anak buahnya dan dapat membawanya kebinasaan. Bara berdiri di medan perang yang mana ketika bala tentara Islam yang berada di bawah komando Khalid bersiap-siap untuk menyerbu. Ia berdiri dan merasakan detik-detik itu, yakni saat sebelum panglimanya memerintahkan maju. Amat lama sekali. Kedua matanya yang tajam bergerak-gerak dengan cepatnya menyelusuri seluruh medan tempur, seolah-olah sedang mencari-cari tempat bersemayam yang sebaik-baiknya untuk seorang pahlawan. Memang tak ada yang menyibukkannya di antara segala urusan dunia, kecuali tujuannya yaitu satu, dimulai dengan berjatuhkannya korban di pihak kaum musyrikin, penyeru kezaliman dan kebatilan akibat ketajaman dan ketebasan pedangnya Al-Bara yang ampuh. Kemudian di akhir pertempuran, suatu pukulan pedang mengenai tubuhnya dari tangannya seorang musyrik, menyebabkan tubuh kasarnya jatuh ke tanah, sementara tubuh halusnya menempuh jalannya, membumbung ke tingkat yang tertinggi, ke mahligai para syuhada. Itulah khayalannya ketika ia menunggu komando. Khalid mengumandangkan takbir Allahu Akbar, maka menjauhlah seluruh barisan yang bersatu padu menuju ke sasarannya, dan maju pula pengasik maut Bara bin Malik. Ia terus mengejar anak buah dan pengikut si pembohong Musailamah dengan pedangnya, hingga mereka berjatuhan laksana daun kering di musim. Rontok, tentara Musailamah bukanlah tentara yang lemah dan sedikit jumlahnya. Bahkan ia adalah tentara murtad yang paling berbahaya. Baik bilangan maupun perlawanan serta perjuangan mati-matian prajuritnya merupakan bahaya di atas semua bahaya. Mereka menjawab seorang kaum muslimin dengan pahlawan yang mencapai puncak kekesar. Mereka menjawab seorang kaum muslimin dengan perlawanan yang mencapai puncak kekerasannya, sehingga hampir-hampir mereka mengambil alih kendali pertempuran dan mengubah perlawanan mereka menjadi serangan balasan. Waktu itulah kegelisahan terasa merembes ke dalam barisan kaum muslimin. Melihat situasi ini,
Para komandan dan pimpinan pasukan sambil terus bertempur berdiri di atas pelana, berseru dengan kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat dan meneguhkan hati. Bara bin Malik mempunyai suara indah dan keras. Dia dipanggil oleh Panglima Khalid, dimintanya untuk buka suara. Maka Bara pun menyuruhkan kata-kata yang penuh gemblengan semangat dan kepahlawanan, perasalan dan kuat. Wahai penduduk Madinah, tak ada Madinah bagi kalian sekarang, yang ada hanya Allah dan surga fakihnya. Ucapan itu menunjukkan jiwa pembicaranya dan menjelaskan watak akhlaknya. Benarlah, yang tinggal hanyalah Allah dan surga. Karena di dalam suasana di tempat seperti ini, tidaklah wajar ada pikir-pikir pada yang lain. Walau kota Madinah, ibu kota negara Islam, tempat rumah tangga, istri dan anak-anak mereka, sekarang tidak patut mereka berpikir ke sana. Sebab bila mereka sampai dikalahkan, maka tak ada artinya kota Madinah bagi mereka. Kata-kata Bar ini merayap. Kata-kata Bar ini meresap laksana membangkitkan semangat jihad pasukan muslimin. Dan dalam waktu yang tidak lama, suasana pertempuran pun kembali kepada keadaan semula. Kaum muslimin memperoleh kemajuan sebagai pendahulunya bagi seorang kemenangan. Kaum muslimin memperoleh kemajuan sebagai pendahuluan bagi suatu kemenangan yang gemilang. Dan orang-orang musyrikin tersungkur ke jurang kekalahan yang amat pahit. Pada saat itu, Bara bersama kawan-kawannya berjalan dengan bendera Muhammad SAW hendak mencapai tujuan yang utama. Orang-orang musyrik mundur dan melarikan diri ke belakang. Mereka berkumpul dan berlindung di suatu perkebunan besar yang mereka ambil sebagai benteng pertahanan. Pertempuran menjadi reda dan semangat muslimin agak surut. Jika begini, naga-naganya dengan siasat yang dipakai anak buah serta tentara Musailimah bertahan di perkebunan itu, mungkin suasana peperangan akan terbalik dan berubah arah lagi. Maka di saat yang genting itu, Bara naik ke suatu tempat yang ketinggian, lalu berseru, "Wahai kaum muslimin, bawalah aku dan lemparkanlah ke tengah-tengah mereka ke dalam kebun itu. Bukankah sudah kukatakan kepada anda sekalian bahwa ia tidak mencari menang, tapi mencari syahid? Ia benar-benar telah membahayakan. Ia benar-benar telah membayangkan bahwa langkah ini penutup yang terbaik bagi kehidupannya dan bentuk yang terindah untuk kematiannya. Sewaktu ia dilemparkan ke dalam kebun itu nanti, maka ia segera membukakan pintu bagi kaum muslimin, dan bersamaan itu pedang-pedang orang musyrikin akan melukai dan mengoyak-ngoyak tubuhnya. Tetapi di waktu itu pula pintu-pintu surga akan terbuka lebar, memperlihatkan kemewahan dan kenikmatannya untuk menyambut mempelai baru yang mulia. Bara rupanya tidak menunggu ia digotong dan dilemparkan. Malia sendiri yang memanjat dinding dan melemparkan dirinya ke dalam kebun dan langsung membuka pintu yang terus diserbu oleh tentara Islam. Akan tetapi mimpi Bara belum lagi terlaksana. Tak ada rupanya pedang-pedang musyrikin yang sampai mencabut nyawanya, hingga tidak pula menemukan kematian yang selama ini didambakan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Songsong dan carilah kematian, pasti akan mendapatkan kehidupan." Memang tubuh pahlawan itu mendapat lebih dari 80 tusukan, dan pedang-pedang musyrikin menyebabkan menderitanya luka lebih dari 80 lubang, sehingga sebulan sesudah perang berlalu masih juga dideritanya. Dan Khalid sendiri ikut merawatnya di waktu itu. Tetapi semua yang menimpa dirinya ini belum lagi dapat mengantarkannya kepada apa yang dia cita-citakan.